Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 1910414168891, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, hari atau tanggal Rabu 5 Mei 2021, jam 13.00 sampai 15.00. Dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, saya akan menjawab ujian tengah semester Manajemen Pemasaran 2. Soal dan jawaban ujian tengah semester Manajemen Pemasaran 2 semester 4. Soal pertama. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. Jawaban 1. Perluasan produk mix, yaitu menambah ukuran, formula, atau ciri pada jenis produk yang ada, sehingga sama dengan menambah kedalaman bauran produknya. Strategi ini dilaksanakan dengan cara memperpanjang lini produk di luar skala yang ada pada saat ini. 2. Penyempitan produk mix. 3. Perubahan produk yang ada. 4. Pengembangan penggunaan produk baru yang ada. Dan kelima, penentuan posisi produk. Soal kedua. Jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran. Berikan secara sistematis dan komprehensif. Jawabannya, berikut proses pemasaran secara sistematis. 1. Analisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. 2. Meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategi penempatan atau positioning strategis pada pasar sasarannya. Ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan dan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Perusahaan harus mampu memberikan keistimewaan yang lain dari pesaingnya dan mampu memenuhi keinginan para pelanggan. Perusahaan harus mampu mengembangkan sebuah peta kedudukan produknya agar menduduki posisi yang lebih baik dari pesaing-pesaingnya. Keempat, perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Kelima, pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Pengorganisasian berarti membentuk struktur, personalia pemasaran, dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia itu dilatih, diarahkan, dimotivasi, dan dievaluasi. Soal ketiga, jelaskan strategi harga dan promosi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan penjualan produk perusahaan. Jawabannya, A. Strategi penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran.
Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk kita dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Tujuan penetapan harga yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. 1. Memaksimalkan laba. Penetapan harga ini biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Semakin besar margin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. Dalam menetapkan harga, sebaiknya turut memperhitungkan daya beli dan variabel lain yang dipengaruhi harga agar keuntungan yang diraih dapat maksimum. B. Penetapan harga promosi atau promotional pricing adalah taktik penetapan harga untuk menarik minat dan meningkatkan penjualan jangka pendek. Perusahaan terutama di industri retail biasanya mengadopsi untuk menghabiskan stok barang di gudang atau meningkatkan penjualan selama musim puncak. Juga disebut dengan istilah penetapan harga promosional. Bertujuan untuk menarik lebih banyak minat terhadap produk perusahaan. Tapi secara spesifik, harga penetrasi adalah untuk membangun basis pelanggan dan mangsa pasarannya, sehingga harga promosi untuk meningkatkan volume penjualan dan perusahaan telah memiliki posisi pasar atau bukan produk baru. Soal keempat. Sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi persaingan, kondisi internal perusahaan, dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Jawabannya, lingkungan internal, pemasaran atau bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 1. Perencanaan barang atau produk. 2. Penetapan harga atau price. 3. Program promosi atau promotion. 4. Saluran distribusi atau press. Lingkungan internal non-pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan atau selain kegiatan pemasaran. Antara lain adalah 1. Produksi. 2. Personalia. 3. Keuangan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Administrasi dan sebagainya. Lingkungan eksternal makro. 1. Kondisi perekonomian. 2. Hukum, politik, dan peraturan serta pemerintah. 3. Kependudukan dan keseimbangan lingkungan. 4. Teknologi. 5. Sosial dan kebudayaan. Lingkungan eksternal mikro. 1. Pemasok. 2. Pesaing. 3. Perantara. 4. Pasar. Soal kelima. Soal nomor 5 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu A. Konsumen dapat dibagi menjadi jenis konsumen bisnis dan konsumen akhir. Jelaskan perbedaan antara kedua jenis konsumen tersebut. B. Sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang
konsumen? Jawabannya, jawaban bagian A, konsumen akhir atau konsumen rumah tangga, yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara, tanpa bermaksud untuk menjual belikannya. Dengan kata lain, pembelian dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumsi sendiri. Konsumen bisnis disebut pula dengan konsumen organisasional, konsumen industrial atau konsumen antara adalah jenis konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut, kemudian dijual oleh produsen, disewakan kepada pihak lain, dijual kepada pihak lain atau pedagang, digunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan publik atau pasar pemerintah dan organisasi. Jawaban bagian B, motivasi atau motivation merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Persepsi atau perception merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Ketiga, pembentukan sikap atau attitude formation merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. Keempat, integritas atau integration merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka